Assalamualaikum, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa mari kita bersholawat kepada Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sebagai umat Islam, kita percaya pada hari penghakiman, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memutuskan kemana harus mengirim setiap orang, surga atau neraka berdasarkan perbuatan mereka di dunia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang surga dan neraka dalam Islam, atau kehidupan akhirat dengan firman-Nya. Perhatikanlah, bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaan. Surat Al-Isra ayat 21. Barang siapa yang berbuat kebaikan dalam hidup ini, akan masuk ke dalam surga dan orang-orang yang zalim akan masuk ke dalam neraka. Di sepanjang hidup seorang muslim, mereka berlomba-lomba untuk beriman dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan balasan berupa surga di akhirat nanti. Meski kita tidak bisa membayangkan betapa indahnya surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskannya untuk kita dalam Al-Quran. Balasan terbesar di surga adalah keridaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang besar ini diberikan pada mereka yang beriman kepada Allah dan bekerja keras untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir dan di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci, serta ridha Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya." Quran Surat Ali Imran ayat 15. Sedangkan, Al-Quran juga menyebutkan siapa yang akan masuk neraka. Orang-orang kafir, terutama jika mereka mati dalam keadaan tersebut, munafik, musyrik, sombong, mereka yang menganggap agama sebagai hiburan, melanggar perintah, atau yang mengolok-olok utusannya. Juga, pembunuh, yang menyalahgunakan warisan terutama anak yatim, memfitnah wanita suci, atau mengaku dirinya sebagai Tuhan adalah orang-orang yang juga akan tinggal di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang neraka. "Dan tahukah kamu apakah neraka utama itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang." Quran Surat Al-Humazah ayat 5-9. Berikut kisahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami bisa melihat Allah pada hari kiamat?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apakah engkau membantah bisa melihat bulan purnama jika tidak ada awan?" Mereka menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Begitu pula kalian akan bisa melihat Tuhan. Akan dihimpun semua manusia pada hari kiamat, lalu diberitahu, siapa yang dahulu menyembah pada sesuatu, hendaknya mengikuti yang disembah itu. Maka ada yang ikut matahari, bulan, dan berhala. Sehingga tinggal umat ini bersama orang-orang munafik. Lalu Allah datang kepada mereka dan berkata, 'Akulah Tuhanmu.' Dijawab oleh mereka, 'Kami akan terus di sini sampai Tuhan kami datang, maka jika Ia datang kami telah mengenalnya.' Maka datanglah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berfirman, 'Aku Tuhanmu.' Maka disambut, 'Benar engkau Tuhan kami.' Lalu dipanggil mereka dan dibentangkan jembatan syirat di atas neraka jahanam, dan akulah yang pertama menyeberang syirat beserta umatku. Dan tidak ada yang berani berkata-kata pada waktu itu kecuali para rasul, sedang kata-kata rasul pada waktu itu hanya sebagai berikut. Allahumma salim, salim ya Allah selamatkanlah. Sedang di dalam neraka jahanam ada pengait-kait seperti duri pohon sadan. Apakah kalian pernah melihat duri pohon sadan?" Mereka menjawab, "Pernah ya Rasulullah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maka kaitnya bagaikan duri sadan." Hanya saja tidak ada yang mengetahui seberapa besarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dapat mengait orang-orang menurut amal perbuatan mereka. Ada yang langsung tersungkur karena amalnya, dan ada yang jatuh tetapi kemudian selamat.
Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberi rahmat pada ahli neraka, maka Dia menyuruh malaikat supaya mengeluarkan orang yang pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dikeluarkan mereka sedang di dahi mereka ada tanda bekas sujud. Dan Allah telah mengharamkan api untuk melalap membakar bekas sujud itu. Keluarlah mereka dari neraka. Sedang semua jasad anak Adam dimakan api kecuali bekas sujud. Dan mereka keluar itu sudah hangus. Lalu dituangkan pada mereka air kehidupan maul hayat. Hingga mereka tumbuh kembali bagaikan tumbuhnya biji di tengah banjir. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan urusan semua hambanya, tinggallah seorang yang berada di antara surga dan neraka. Dialah orang yang terakhir masuk surga dari ahli neraka. Wajahnya masih tetap menghadap neraka, lalu berdoa, "Ya Tuhan, palingkan wajahku dari neraka. Sungguh aku terganggu oleh baunya dan hangus karena nyalanya." Lalu ditanya, "Apakah mungkin setelah permintaan itu dikabulkan, engkau akan minta yang lainnya?" Dia menjawab, "Tidak ya Rab, demi kemuliaan-Mu." Lalu dia berjanji kepada Allah dengan sumpahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memalingkan wajahnya dari neraka. Setelah menghadap surga dan melihat keindahannya, ia diam beberapa lama. Kemudian berdoa, "Ya Tuhan, dekatkan aku dengan pintu surga." Ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Bukankah engkau sudah berjanji tidak minta yang lainnya?" Dia berkata, "Ya Tuhan, semoga aku tidak tergolong makhluk-Mu yang paling celaka." Lalu ditanya, "Mungkinkah jika sudah diberi ini lalu minta lainnya?" Dia menjawab, "Tidak, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku tidak akan minta lainnya." Dia pun bersumpah untuk itu. Maka dimajukan oleh Allah ke depan pintu surga. Setelah berada di depan pintu surga, dia pun melihat semua kesenangan yang ada di dalamnya. Dia diam beberapa saat kemudian berdoa, "Ya Tuhan, masukkanlah aku ke dalam surga-Mu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Celakalah engkau wahai anak Adam, alangkah penipunya engkau ini. Bukankah engkau telah bersumpah tidak akan minta selain yang sudah engkau minta itu?" Dia berkata, "Ya Allah, jangan engkau jadikan aku hamba yang sangat sial." Lalu Allah tersenyum karenanya. Dia pun diizinkan masuk surga dan ditawari, "Mintalah hal lain yang engkau inginkan." Lalu ia minta banyak hal sampai habis usul permintaannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sambil mengingatkan kepadanya, "Dari sini ke sini," dan sesudah selesai semua keinginannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Untukmu semua ini dan 2 kali lipat dari semua itu." Dikeluarkan oleh Imam Bukhari pada kitab ke-1. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh aku mengetahui orang-orang yang terakhir keluar dari neraka dan yang terakhir masuk surga, yaitu seorang yang keluar dari neraka sambil merangkak, lalu diperintah oleh Allah, 'Masuklah ke surga.' Maka ia segera pergi ke surga, namun terlihat olehnya seakan surga telah penuh. Maka ia kembali dan berkata, 'Ya Tuhan, aku temukan surga sudah penuh.' Dia diperintah lagi, 'Masuklah ke surga.' Dia pergi lagi dan terlihat olehnya seakan surga sudah penuh. Dia kembali lagi dan berkata, 'Ya Tuhan, aku temukan surga sudah penuh.' Diperintah lagi, 'Masuklah ke surga. Untukmu di sana seluas dunia dikali 10, atau untukmu 10 kali lipat luas dunia.' Maka ia berkata, 'Apakah engkau mengejek dan memperolokku? Sedang engkau Raja yang Maha Kuasa.' Sungguh aku telah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tertawa ketika menerangkan hadits ini sehingga terlihat gigi gerahamnya. Dan itu serendah-rendah tingkat ahli surga. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari pada kitab ke-81. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah dihidangkan daging kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengambil sampil paha yang memang disukai beliau dan menggigitnya. Tiba-tiba beliau bersabda, "Akulah pimpinan manusia di hari kiamat. Tahukah kamu mengapa begitu? Kelak seluruh manusia akan dikumpulkan dari yang pertama hingga yang terakhir dalam sebuah dataran sehingga setiap seruan mudah didengar dan dapat dilihat oleh mata.
Oleh karena itu, marilah kita memotivasi diri untuk istiqomah beramal baik setiap hari. Dan semoga kita termasuk umat yang diberi syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.